min bx plus c sama dengan 0. Ini plus saja. Kalau ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu bergantung pada nilai D, yaitu yang disebut dengan diskriminan atau D. Diskriminan itu, yaitu D itu akan sama dengan nilai dari B kuadrat min 4AC. Ini adalah untuk nilai diskriminannya. Untuk jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya yang seperti halaman 27, disitu kan disebutkan jika D lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real dan berlainan. Untuk D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama. Kemudian jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Untuk ini diingat-ingat ya, untuk yang jenis-jenis akar persamaan jika D sama dengan 0 itu diingat-ingat aja. Kemudian gimana cara menentukan nilai D sama dengan B kuadrat min 4AC? Seandainya jika kita punya nilai X kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 0, ya kan? Berarti di sini kita tahu kalau kita punya nilai A-nya adalah, tak taruh sini ya, A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 4. Kemudian untuk mencari nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4C min 4AC, B kuadrat min 4AC, ya kan? Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, berarti kan B kuadrat, B di sini ada 3, berarti tinggal 3 dikuadratkan, kemudian dikurangi 4, A-nya berapa? A-nya yaitu 2, berarti 4 dikali dengan 2, ini kali ya, titik ini, dikali dengan C-nya berapa? C-nya sama dengan 4, berarti 3 kali 3, ada yang tahu 3 pangkat 3 itu berapa? 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 adalah berapa? 9. Oke. Kemudian dikurangi 4 kali 2 kali 4, hasilnya berapa? 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 kali 4, berarti 4 kali 2 8, 8 kali 4 berarti min 32. 9 dikurangi dengan 32, hasilnya berapa? 9 dikurangi 32 hasilnya, ada yang tahu? Minus 23, ya kan? Minus 23. Tadi disebutkan bahwa jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real, berarti nilainya dia karena dia bernilai negatif 23. Maka untuk jenis akarnya dia akan mempunyai persamaan kuadrat yang tidak memiliki akar real. Itu adalah jawabannya. Sampai di sini bingung? Paham? Bingung atau ada pertanyaan? Oke, pokoknya diingat-ingat aja ya, kalau nilai diskriminasinya lebih besar dari 0 itu apa, sama dengan 0 itu apa, lebih kecil dari 0 itu apa, itu diingat-ingat aja.
Sudah ya, sekarang kita lanjut. Soalnya materinya masih banyak, Mbak. Masih sampai bab 3. Kemudian untuk yang poin 6 yaitu halaman 27, tetap masih halaman 27. Di situ ada rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Jadi di situ kan ada rumus, ada kotak kan? Hah? Why? Sebentar. Oh, oke. Ini sudah ya, nggak usah dicatat ya? Apa perlu dicatat? Perlu dicatat kah? Oke. Kalau sudah nanti bilang Mbak ya kalau sudah selesai. Enggak, karena D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real, tidak memiliki dia. Kalau yang memiliki itu kalau yang D lebih besar dari 0. Ini mau apa? Mau UTS-nya kapan? Besok ya, setelah besok malam tak kasih soalnya ya. Nanti dikumpulkan seminggu lagi aja waktu ada TTM. Oke, kalau sudah selesai bilang Mbak ya. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut untuk yang rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Untuk yang di halaman 27, jika kita punya nilai A, jeleknya, AX kuadrat ditambah dengan B kuadrat, BX plus C sama dengan 0. Oke, di sini kan berarti kalau kita akan menambahkan X1, gini, kan kalau seandainya kita ada AX kuadrat plus BX plus C, nanti kita kan akan mempunyai akar penyelesaian X1 dan X2, ya kan? Itu pasti. Kayak tadi seandainya kita misalkan ada berapa ya? Enaknya X kuadrat min X plus 3. Bukan. Plus sebentar.
min X min 6. Kalau seperti itu kan nanti kita akan punya X1 dan X2. X1 dan X2 itu pasti. Entah itu nilai X1-nya berapa, nilai X2-nya berapa. Berarti untuk persamaan AX kuadrat, ini untuk contoh aja ya. Untuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, juga sama, dia nanti akan mempunyai nilai X1 dan X2. Seandainya ada pertanyaan gini, tentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Berarti kan kita akan disuruh menjumlahkan hasil akarnya ini. Berarti kita disuruh menjumlahkan X1 dan X1 ditambah X2 atau X1 dikali dengan X2. Untuk penjumlahannya supaya kita nggak bingung-bingung, itu akan ada rumusnya, yaitu untuk penjumlahan dari hasil X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. Kemudian untuk perkalian dari hasil X1 dan X2 itu sama dengan C per A. Itu adalah rumus yang paling cepat seandainya kita ditanya untuk jumlah hasil jumlah hasil akar. Di sini sampai di sini ada pertanyaan belum? Kalau setelahnya nanti saya kasih contoh. Lanjut dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan baru tanya ya. 64. Oke, tak lanjut dulu, nanti kalau bingung baru tanya. Berarti kalau seandainya kita punya soal ada pertanyaan, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 9 sama dengan 0. Di sini kita disuruh mencari X1 ditambah X2 dan X1 dikali dengan X2. Kita nggak usah bingung-bingung harus memfaktorkan 2x2 plus 5x plus 9 ini. Kita nggak perlu itu soalnya ada di halaman 27 Mbak Sri. Kita nggak usah bingung-bingung memfaktorkan dari nilai 2x kuadrat plus 5x plus 9, karena tadi kan kita sudah punya rumus. Untuk X1 ditambah X2 dan X1 kali X2 itu apa? Tadi kan dari rumus sebelumnya kan kita tahu kalau X1 ditambah dengan X2 itu akan sama dengan min B per A. Ya kan? Di sini kita tinggal nyari. Di sini kan ada 2x kuadrat plus 5x plus 9 sama dengan 0. Dari sini kan kita akan tahu bahwa nilai dari A-nya itu akan sama dengan 2. Kemudian nilai B-nya itu sama dengan 5. Dan nilai C-nya itu sama dengan 9. Ya kan? Berarti kalau ada X1 plus X2 itu akan sama dengan min B per A. Min B-nya berapa? B-nya berapa? 5. Berarti min 5. A-nya berapa? 2. Berarti min 5 per 2. Ini tinggal langsung ketemu nilainya. Ini 2. Kemudian untuk X1 kali X2, X1 dikali dengan X2 itu akan sama dengan C per A. Nilai C-nya berapa? Di situ kan kita sudah tahu, kita sudah mendeteksi mana nilai C-nya. Berarti kalau dari soal itu kan C-nya sama dengan 9. Kemudian A-nya itu sama dengan 2.
Berarti untuk nilai X1 dikali X2 itu sama dengan 9/2. Ini untuk nilai-nilai dari pertanyaan yang ditanyakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk soalnya itu ada di halaman 27. Lihat aja di modulnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Min itu ya, kalau X1 plus X2 itu min B/A. Mbaknya sudah pegang modul ya? Lihat halaman 27 untuk rumus jumlah dan hasil kali. Tapi biasanya dia minnya itu lebih cenderung ke B-nya. Berarti biasanya min B/A. Bukan ke A-nya, ke B-nya. Kalau seandainya nilai B-nya negatif, berarti min kali min, berarti jadi positif nanti. Oke, ada pertanyaan di sini? Yang baru masuk nanti tanya temennya Mbak ya, untuk apa? Penjelasannya. Kalau mau diperkecil silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nanti kalau seandainya waktu ujian nasional itu kan seandainya sudah ketemu nilai ini gitu kan. Kalau misalkan di jawabannya nggak ada, kemungkinan memang harus diperkecil bilangannya. Tapi kalau memang sudah ada, berarti nggak usah dilihat dari jawabannya kalau isian untuk pilihan gak seandainya biasanya kan pilihan ganda. Ini masih bisa diperkecil Mbak. Kan ada 5 dibagi 2 berapa? 2 kan? 2 1/2. Kalau mau memperkecil. Atau yang 9/2 berarti 9 dibagi 2 kan 4. Sisa 1 kan? 4 1/2. Dibentuk pecahan apa itu? Dijadikan bentuk pecahan seperti itu apa seperti ini terserah. Nanti pokoknya saat ujian itu dilihat dulu, dilihat apa jawabannya seperti apa. Jadi dicari jawabannya yang memenuhi dari soal yang ditanyakan itu. Oke, ada pertanyaan kah sampai di sini? Sudah dicatat belum?
Kalau mau tanya akar real apa tidak, silahkan dicek nilai D-nya. Kalau pengen tahu dia akar real apa enggak, dicek sendiri D-nya berapa nilainya. Kalau D-nya positif, berarti dia punya akar real. Kalau D-nya negatif, berarti dia nggak punya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sudah selesai nyatetnya? Sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut untuk yang kita lanjut ke halaman 27. Sorry. Yaitu untuk fungsi kuadrat. Jika kita disuruh membuat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, yang halaman 28 itu kan di sini yang fungsi kuadrat, bentuk umum fungsi kuadrat adalah y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, c elemen bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Itu kan sudah dari tadi kita jelaskan ya untuk fungsinya. Kemudian di sini untuk bab selanjutnya yaitu kita disuruh membuat grafik fungsi kuadrat. Jadi, seandainya ada nilai y sama dengan ax kuadrat, kita misalkan menjadikan a itu sebagai bilangan 2, berarti ada y sama dengan 2x kuadrat. Berarti kita nanti akan mempunyai dia kan ada dua nilai, yaitu ada nilai y dan nilai x. Tuh, sebentar. 2x kuadrat. Berarti di sini ada nilai y dan ada nilai x. Untuk cara paling gampang yaitu kita akan membuat kotak, yaitu membuat apa? Jeleknya. Untuk mempermudahnya, kita akan membagi bilangan itu menjadi x dan y. Seandainya di sini x, berarti bawahnya dia adalah y. Kemudian kita akan mengisi bilangannya yang pertama. Yang jelas kita akan ke bilangan 0 karena dia adalah titik 0 biasanya. Kemudian di sininya kita bisa min 1 atau 2. Tapi kalau kita misalkan di sini min 1. Jika di sini min 1, berarti kan nilainya adalah min 1, 0 dan 1. Usahakan untuk memilih bilangan itu adalah dia yang urut. Biar kita nanti waktu membuat grafiknya akan lebih mudah. Kemudian di sini untuk yang pertama kita akan mensubstitusi, mengganti nilai x dengan 0. Berarti kan ada di sini ada y sama dengan 2x kuadrat, ya kan? Berarti kita ganti nilai x-nya sama dengan 0. Berarti tinggal berapa? Ada 2 dikalikan dengan 0 kuadrat. Hasilnya berapa? Berarti nilainya kita gantikan dengan 0. Berarti ada y sama dengan 2x kuadrat. Jika y-nya kita ganti dengan 0, maka akan menjadi 2 dikali dengan 0 kuadrat. Hasilnya berapa? Ada yang tahu?
Hasilnya adalah 0, ya kan? Kemudian kita ganti nilainya dengan min 1. Berarti 2 dikali dengan min 1 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. Kemudian kalau ada 2 dikali dengan 1 kuadrat, hasilnya berapa? Hasilnya dia adalah sama dengan 2. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat grafiknya? Di sini kan Di sini kan ada nilai X dan Y. Untuk garis bilangan biasanya, bukan biasa, mesti nilai yang mendatar ini dia disebut garis X, dan yang berdiri atau vertikal dia bernilai Y. Ya. Berarti di sini kan ada di sini 0. Perpotongan antara X dan Y itu dia bernilai 0. Kemudian jika ke kanan dia akan bernilai positif, dan jika ke kiri dia akan bernilai negatif. Kalau dia ke atas dia juga akan bernilai positif, dan jika ke bawah nilainya akan bernilai negatif. Berarti kalau di sini kan min 1, min 2. Kemudian kalau ke atas dia juga positif 1, 2 misalnya ya. Ke bawah berarti dia negatif, berarti min 1, min 2. Sekarang adalah untuk grafik yang pertama, yaitu X-nya min 1, Y-nya 2. Berarti X-nya min 1, Y-nya 2. Min 1 kan di sini. Ini kan min 1 ya. Ini min 1, berarti kita tarik garis ke atas sampai perpotongan dengan 2. Berarti kan di sini. Berarti nilainya di sini adalah min 1,2. Berarti min-nya itu adalah yang di depan itu X dan di belakang itu Y penulisannya. 0 dengan 0, berarti 0 dengan 0 di tengah-tengah sini. Kemudian 1 dan 2, X1 dan Y-nya sama dengan 2. X-nya 1, Y-nya 2. Berarti kita tarik garis ke atas lagi sampai ketemu dengan perpotongan dengan garis 2. Di sini berarti nilainya 1,2. Kemudian titik 3 titik ini kita hubungkan menjadi 1. Berarti dari sini kita ke atas, terus potong 0,0 balik lagi ke atas. Kira-kira seperti ini garisnya. Jadi untuk nilai Y sama dengan X 2x kuadrat, grafiknya akan memotong titik min 1, 2, 0, 0 dan 1, 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih bingung? Atau gimana? Bingungkah? Ada pertanyaan? Iya. Kalau ke atas plus, ke bawah negatif, ke kanan plus, ke kiri negatif. Untuk menggambar garis bilangan.